Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa nikmat, antara adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati, menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, sholawat dan salam marilah kita senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan suri toladan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan berbagi tentang suatu hal yang mungkin selama ini kita memahaminya ada sedikit kekeliruan, yaitu tentang amalan sunnah. Selama ini kita tahu bahwa amalan sunnah itu adalah amalan ibadah yang apabila kita kerjakan mendapatkan pahala atau kebaikan, tetapi apabila kita tinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya definisi ini membuat kita malas atau tidak ada hiroh semangat untuk melaksanakan ibadah sunnah. Contohnya misalnya di bulan Ramadan ini salah satu ibadah sunnah kita adalah ibadah sholat tarawih. Dari tahun ke tahun sepertinya, ya mungkin tidak semuanya, ibadah tarawih kayaknya dilakukan begitu saja, tidak bisa menikmati sholat tarawih. Karena apa? Di sekitar kita mungkin masih banyak sholat tarawih yang dikerjakan dengan cepat tanpa bisa menikmati dari sholat. Dan mari di tahun ini kita menikmati sholat tarawih sebagaimana kita bisa menikmati sebuah hidangan yang lezat atau yang enak. Kita kembali ke masalah ibadah sunnah tadi. Dari pelajaran SD dulu saya sampai SMA, kita bahas sunnah itu adalah suatu ibadah yang dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak, itu tidak apa-apa. Sehingga kita menjadi malas untuk mengajarkan ibadah sunnah. Karena apa? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa. Sehingga kita menjadi malas untuk melakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang lain misalnya, kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya. Mungkin dari kita masih banyak yang meninggalkan ibadah itu karena kita tahu dari definisi tersebut. Maka dengan semangat di bulan Ramadan ini, mari kita rubah konsep atau definisi dari ibadah sunnah tersebut. Ibadah sunnah itu adalah suatu ibadah yang apabila kita kerjakan itu kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi sebaliknya, kalau kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Contoh misalnya, ketika di bulan Ramadan misalnya beberapa supermarket memberikan diskon atau keuntungan yang besar, pasti kita akan secepatnya untuk mengejarnya. Demikian pula dalam hal ibadah, mari mulai sekarang ibadah sunnah itu adalah apabila dikerjakan kita akan mendapatkan untung yang besar. Tetapi sebaliknya kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan kerugian yang besar.
misalnya 2 rakaat sebelum subuh, itu kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan untung yang besar. Untungnya apa tadi? Seperti kata Rasulullah, yaitu 2 rakaat sebelum subuh itu lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Nah, contoh yang lain misalnya seperti sholat duha. Mengapa mungkin masih banyak orang-orang di sekitar kita yang enggan untuk melaksanakan sholat duha? Karena bisa jadi dari definisi sunnah tadi yang awalnya kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak apa-apa. Tapi bagi mereka yang sudah tahu bahwa ibadah sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapat untung yang besar, kalau ditinggalkan rugi yang besar. Jadi ketika kita meninggalkan sholat duha itu kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Tapi kalau kita mengerjakannya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Apakah keuntungannya? Salah satunya adalah Allah akan menambahkan rezeki kita. Kenapa? Karena sholat duha itu adalah sebagai bentuk wujud rasa syukur kepada Allah. Keuntungan yang besar yang lainnya adalah barang siapa yang sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi rezekinya sampai sore bahkan sampai pagi. Dan apabila ada yang mengerjakan sholat duha 8-12 rakaat, kalau tidak salah itu Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Nah, itulah beberapa keuntungan ketika kita menjalankan ibadah sunnah. Mari dengan hirah di bulan Ramadan ini, mari kita rubah konsep sunnah, ibadah sunnah yang tadinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala atau kebaikan, kalau tidak apa-apa. Mari bismillah, di bulan Ramadan ini kita melakukan perbaikan dalam ibadah, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib, yaitu dengan mendapatkan bonus atau keuntungan yang besar. Mudah-mudahan ini kesempatan bagi kita untuk lebih semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah sunnah yang lainnya yang masih banyak di dalam Islam, yang tidak hanya sholat. Juga ada ibadah lainnya yaitu ibadah puasa Senin dan Kamis, itu juga mempunyai keuntungan yang besar bagi mereka yang mau mengerjakannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ibadah kita lebih baik lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.